Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah, masih bisa menghadiri Madrasah Lansia Al-Barakah Purbalingga yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini Allah memberikan ridho dan juga pahala yang berlipat ganda untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat kemudian salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada seluruh sahabat serta umatnya yang senantiasa berusaha untuk mengikutinya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para santriwan dan santriwati Madrasah Lansia Al-Barakah Purbalingga yang kami cintai karena Allah. Sebelum kita mulai pelajaran kita absen terlebih dahulu. Mohon untuk nama-nama yang kami panggil bisa menyampaikan kehadirannya. Bapak Agus Santoso, Ibu Ambar Hadiati, Ibu Andi Endang, Ibu Astuti, Ibu Bektriyanti, Ibu Devi, Ibu Dwi Yuliarti, Ibu Eri Juliani Putri, Ibu Erni Maija, Ibu Eti Puji, Ibu Etika, Ibu Handayani, Bapak Harsono, Ibu Heni Yuniarti, Ibu Hikmastuti, Ibu Lis Ismiati, Bapak Muntarik, Bapak Ibu Musinem, Bapak Muslih, Bapak Pujiarto, Ibu Purbaningsih, Ibu Rasmini, Ibu Ratni Astuti, Ibu Rohani, Ibu Roshida, Ibu Salbia, Ibu Siti Khotijah, Ibu Siti Nuryati, Ibu Siti Rahayu, Ibu Siti Sarifah, Ibu Siti Sugianti, Ibu Siti Surya, Bapak Sugihartoyo, Bapak Suharjo, Ibu Sukarni, Ibu Sumarsi, Bapak Suparman, Bapak Supriyo, Ibu Surati, Bapak Wargono, Ibu Wasmiati, Ibu Wigati Ningsih, Bapak Mamet, Ibu Yeti, Ibu Subekti Laranintias, Ibu Siti Nurhayatun, Ibu Sri Sugiyarti, Ibu Neni Yulianti, Ibu Yulianti, Bapak Rohadi, Ibu Meizer, Ibu Mainur Hayati, Bapak Sugeng. Ada yang belum saya panggil? Ini kursi semuanya kepake nggak? Apa ada yang lebih? Nggak kursinya? Kursinya masih ada lebih? Tinggal 2. Enggak, saya tanya kursinya ada apa enggak dulu. Tinggal 2 ya. Nanti kan meja
yang sebelah kanan nanti akan dikeluarkan, yang baris ketiga itu nanti dikeluarkan, nanti diganti dengan meja yang lebih kecil, insya Allah. Jadi mudah-mudahan nanti bisa menambah kursi. Kalau kursinya tinggal 2 berarti kan kurang. Nanti ini jumlah santri semuanya itu 54. Ya, kalau hadir semua itu 54. Ya, tinggal nanti setelah ditata ulang, ya, kemudian bisa nyukup untuk berapa santri. Kalau masih ada sisa, ya, kalau ada sisa tempat duduk yang masih bisa diduduki, nanti bisa nambah kalau ada yang mau masuk, ya. Itu pun dibatasi sesuai dengan kuota yang ada. Oke, itu saja. Sebelum pelajaran kita mulai, kami sedikit memberikan nasihat untuk diri kami dan untuk panjenengan semua, Bapak Ibu sekalian. Jadi qadarullah, beberapa waktu belakangan ini kan hujan panas gitu ya. Jadi mungkin bisa lebih dijaga kesehatannya, ya. Menjaga kesehatan itu berpahala. Kalau memang kita niatkan ketika kita sehat ingin melakukan ibadah secara sempurna, ingin melakukan berbagai macam ibadah. Kalau dengan itu kita menjaga kesehatan, maka menjaga kesehatannya kita berpahala. Ya, kita makan, kita minum vitamin, minum madu, itu semuanya berpahala. Kalau dalam rangka menjaga kesehatan, dan dengan kesehatan itu kita bisa beribadah kepada Allah secara sempurna. Ya, jadi jangan dipahami ibadah itu hanya ketika sakit. Tapi ketika menjaga kesehatan itu juga bentuk kita beribadah kepada Allah. Adapun ketika kita setelah berikhtiar menjaga kesehatan, Allah takdirkan sakit, itu pun juga bentuk bagian dari peluang mendapatkan banyak pahala dari Allah. Selama sakit itu sabar. Selama ketika kita sakit, kita bersabar. Apa di antara bentuk sabarnya? Ridho dengan sakit kita. Bukan dengan ngeluh, bukan dengan menyalahkan diri kita sendiri, menyalahkan Allah apalagi, atau menyalahkan orang lain. Jangan. Ya, ketika kita sakit, kita bersabar atas ketentuan Allah ini, maka dengan itu, ya, Allah memberikan kebaikan dan pahala kepada kita. Ingat, dari sakit itu yang wajib itu cuma sabar. Orang sakit yang wajib itu cuma sabar. Berobat itu sunnah. Berobat itu sunnah. Ya, orang memahami kan berobat itu wajib. Ya, kalau sakit wajib berobat, saja. Berobat itu nggak wajib. Berobat itu sunnah. Yang wajib itu bersabar. Ya, dan bersabar itu bukan kemudian nggak ngapa-ngapain, diem, ngono sakit-sakit sabar, enggak. Sabar itu ya dengan bagaimana dia menerima apa takdir Allah dan tetap berusaha untuk menyembuhkan, karena itu bagian dari bentuk keinginan kita sehat. Nah gitu. Tapi berobat sekali lagi hukumnya apa? Sunnah. Ya, berobat pakai periksa ke dokter lah, ke rumah sakit, obat herbal lah, atau apapun itu sunnah hukumnya. Ya, tapi yang wajib jangan sampai dilupakan adalah bersabar. Jadi ketika sakit yang wajib apa? Sabar. Yang sunnah berobat. Jadi jangan sampai wajibnya kalah dari yang sunnah. Itu nasihat saya untuk diri saya pribadi dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin atau Selasa pekan lalu kita sudah selesai ya. Ingatnya kok di sana sih. Ya, Rabu pekan lalu ya kita sudah selesai membahas poin yang ke-6 tentang sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qabliyah subuh. Pada hari ini kita masuk pembahasan baru, poin ke-7,
tentang keutamaan sholat subuh berjamaah. Keutamaan sholat subuh berjamaah. Jadi setelah sholat qobliyah subuh, nah pembahasannya ngurut nih. Tinggal setelah itu kita sholat subuhnya atau sholat fajarnya. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat An-Naba ayat ke-9. Allah berfirman dalam surat An-Naba ayat ke-9. Apa yang Allah sampaikan? Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu ya itu sebagai istirahat. Istirahat dari apa? Ayo. Tidur itu istirahat dari apa? Aktivitas apa? Ya, tidur itu adalah bagian dari istirahat dari kita beribadah kepada Allah. Ya, melakukan aktivitas ya. Setelah melakukan aktivitas ya, dengan tidur itu kita meriset lagi, menstabilkan kondisi tubuh kita ya, menstabilkan kreativitas kita ya, agar apa? Bisa menunaikan kembali tugas yang dibebankan kepada kita oleh siapa? Allah. Apa tugas kita, Pak, Bu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita di dunia itu cuma satu. Ya, beribadah. Dan ibadah kita selama hidup, nah di sini nih, ini pembahasan kita dalam beribadah sehari-hari. Ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itu semua rangkaian dari ibadah. Makanya kenapa buku ini saya pilih sebagai modul untuk kita pelajari, karena kita butuh pegangan apa saja dan dari mulai kapan kita beribadah kepada Allah dan sampai kapan, dan kita lakukan itu setiap hari ya. Maka ini termasuk modul yang sangat cukup agar kita mengisi seluruh kehidupan kita dengan ibadah kepada Allah ya. Tugas kita itu cuma satu, ibadah. Dari mulai bangun tidurnya kita bisa dinilai ibadah. Bahkan mau tidurnya kita pun bisa dinilai ibadah. Ingat, ibadah itu bukan hanya satu dan dua bentuk saja, tapi banyak sekali yang bentuknya ibadah. Ya, termasuk salah satu ibadah yang akan kita bahas adalah sholat berjamaah di masjid. Ya, ini terutama terkhusus bagi para laki-laki ya. Dalam arti terkhusus bagi laki-laki itu adalah maksudnya penekanannya itu lebih kepada para laki-laki, karena perempuan ini diberikan pilihannya apa? Mau sholat di rumah boleh, mau di masjid boleh, asalkan bisa menjaga adab-adabnya selama di masjid. Ya, yang kita tahu masjid dan musola paling banyak jamaahnya laki-laki atau perempuan? Karena saking banyaknya perempuan apa saking malesnya laki-laki? Loro-loronya Ustaz. Ya, dua-duanya. Ya. Dan kenapa kok sampai laki-laki kok jarang di masjid? Kenapa kira-kira? Karena semangatnya, karena kurang baik, kurang sempurna imannya. Kalau tahu dan paham tentang bentuk pahala yang akan didapatkan dari sholat berjamaah di masjid, wah tentu dia akan berlomba-lomba dan berduyun-duyun itu para laki-laki untuk makmurkan masjid dan musolanya. Ya, kalau seandainya dia tahu dan mengimani, mungkin pertama belum tahu atau sudah tahu tapi nggak begitu mengimani, lah begitu. Ya, wong nang omah beolikan
jaran ora apa-apa, setitika nang omah bae. Itu kan? Ya, orang tertarik kemarin ganjaran sing lebih gede, nggak tertarik sama pahala yang lebih besar. Tapi giliran bantuan jaluk sing. Nah gitu, ya. Dan ini diantara keunggulan pembahasan yang akan kita bahas tentang sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, ya, sholat subuh berjamaah. Jadi sholat subuh berjamaah ini, ya, terkhusus ditekankan kepada para laki-laki. Ya, kalau ibu-ibu, ya, boleh selama bisa menjaga adabnya. Apa adabnya? Tidak memakai pewangian, ya, nutup auratnya. Pengarep maring langgar musala, ruku dislemberaken nganggone rok pendek. Ada nggak begitu? Maring musola, maring masjid gawa rukuh livenan, pakai semprot minyak wangi, aduh, ya. Bahkan mayoritas ulama mengatakan bagi yang perempuan dianggap cantik ya, itu dimakruhkan datang ke masjid atau musola untuk berjamaah. Ini mayoritas ulama ya. Mayoritas ulama. Di sini ada yang rasa cantik nggak? Kabehan. Ya. Ya, jadi intinya terutama ya bagi para wanita yang masih muda ya dan punya kecantikan, maka mayoritas ulama mengatakan makruh bagi para mereka untuk sering-sering ke masjid. Kalau memang dia mengumbar kecantikannya, ya. Gimana? Aduh, lebih berat lagi itu. Itu lebih berat lagi. Cuma kondisinya di Indonesia itu yang ke pasar itu malah justru, iya, kalau di pasar-pasar yang saya sudah pernah datangi di Saudi sana, bakule lanang, sing becer lanang. Kalau ada perempuan pasti ada suami atau mahramnya. Gitu. Itu kebanyakan di sana. Nah, di sini kebalikannya. Jadi itu seperti itu. Kalau seandainya perempuan kok milih di rumah sholatnya, maka laki-laki misalnya di masjid, lah Ustaz, berarti saya nggak pernah jamaah dong. Bisa jamaah dengan suaminya, tapi suaminya sholat di masjid dulu berjamaah, pulang kemudian berjamaah dengan istrinya. Paham nggak? Paham nggak? Paham ya? Jadi suaminya sholat dulu di masjid, di musola berjamaah, pulang berjamaah sholat dengan istrinya. Kan, mulai kan? Saya tadi tanya, paham nggak gitu ya? Jadi si laki-laki, si suami ini sholat 2 kali. 1 sholat wajib di musola atau masjidnya, ketika pulang dia niatkan sholat sunnah bersama istrinya niatnya sholat wajib, ya boleh begitu, mengimami istri dan anak-anaknya itu di jamaah di masjid itu boleh, ya. Jadi sholat wajib itu kalau sudah menunaikan bukan tidak lagi nggak boleh menunaikan lagi. Contoh kondisi yang lain, ketika safar, ya, safar itu apa diantara keutamaan salah satu syariatnya boleh menjamak, mengqashar sholat. Kita sudah mengqashar nih, menjamak sholatnya, tiba-tiba sampai rumah itu sebelum asar, kita sudah zuhur asar dijamak, diqashar, sampai rumah 2:30 belum asar, terus adzan asar, kita padahal sudah sholat asar, boleh sholat lagi nggak? Boleh, niatnya sholat sunnah, asarnya itu dinilai sholat sunnah, paham? Tapi niatnya sholat asar. Sholat asar, tapi nilainya akan dinilai sholat sunnah. Ya, dinilai sholat sunnah. Karena dia sudah sholat asar sebelumnya. Nggak sholat juga nggak apa-apa. Tapi kalau ingin sholat lagi, dia boleh. Dan dia akan mendapatkan pahala dari itu. Termasuk kondisi tadi. Kalau dia si istri, Mas, aku kok pengen jamaah lah kalau jenengan. Ben aku dipimpin, ngerasa kena sholat jamaah. Aku kan sholatnya di rumah baik. Kan saya cantik, Pak. Ya gitu misalnya gitu. Atau bapaknya misalnya nggak boleh, kamu jangan di rumah aja. Oh, anu bocah ayu kok aja kamu.
Nah, misal gitu ya, maka boleh ya suaminya sholat dulu di masjid bareng sama jamaah yang lain, pulang, ayo Bu, atau anak-anak dibangunin aja kita sholat jamaah bareng, boleh, itu boleh. Nah gitu. Kalau mau sholat cantik gelis banget Pak Wargono. Baik, di antara keutamaan yang pertama ya disampaikan di sini, Allah membanggakan di hadapan para malaikat orang yang meninggalkan pembaringan lalu segera sholat. Apa keutamaan yang pertama? Allah akan membanggakan orang yang segera sholat subuh. Ya, membanggakan di depan siapa? Para malaikat. Ya, ini yang pertama. Ya, kalau ada orang yang lagi nyenyaknya tidur, lagi anget selimutan, lagi ngeringkel, ijik-ijik krungu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan subuh. Arep selimutnya ditarik, apa arep tangi? Mau selimutnya dibuka, ditarik, bantal gulingnya dikemul atau dibekep, atau mau kemudian dia bangun. Nah, kalau dia memilih bangun dari pembaringannya, dari tempat tidurnya itu untuk sholat, bukan untuk pipis tidur lagi. Untuk sholat, dia bangun karena mendengar azan, ya sudah tahu saatnya waktunya sholat, dia milih untuk bangun walaupun masih ngantuk, walaupun masih kepengin selimutan, walaupun mungkin lagi seneng-senengnya tidur gitu ya. Maka yang seperti inilah yang Allah akan puji, yang Allah akan banggakan di depan para malaikat ya. Jadi kuncinya yang akan Allah banggakan adalah orang yang dia memilih menjalankan perintah Allah ketimbang ngetut nafsu, ngetutakan nafsunya ya, daripada dia memilih untuk mengikuti hawa nafsunya, yakni melanjutkan ya. Kira-kira kebanyakan dari kita dengar nggak azan subuh kalau yang tetap lanjut tidur itu? Dengar. Kenapa kok lanjut tidur? Karena memilih mengikuti nafsunya, asing ngantuk, membengi tembe turu jam siji misalnya, apa jam loro, wah ngantuk. Karena dia memilih untuk tidur, nah dia nggak dapat keutamaan yang pertama. Kalau orang yang kemudian walaupun masih ngantuk, kondisinya dingin, ya lagi malas atau yang lainnya, tapi kemudian tetap berangkat untuk mengerjakan sholat, bangun, meninggalkan tempat tidurnya untuk wudhu, ya, untuk bersuci, ya, kemudian dia sholat, maka inilah yang akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis itu dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, halaman ke-36, ya. Di situ Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiba Rabbuna azza wa jal min rajulain." Allah Subhanahu wa taala takjub. Takjub niku napa? Gumun, kagum, ya, bangga, ya, dengan dua laki-laki, ya, dengan dua laki-laki, dua tipe laki-laki. Yang pertama, rajulin sara'an wita'ihi wa lihafihi. Seorang laki-laki atau seseorang yang dia rela meninggalkan pembaringannya, ya, bangkit untuk meninggalkan pembaringannya dan selimutnya. Ditinggalkan tuh tempat tidurnya, selimutnya yang menghangatkan dirinya, tinggalkan. Mim baini ahlihi wa hibbihi, ya. Dan di sana ada istri atau anak-anaknya. Lagi seneng-seneng anak bojone atau karo anaknya lagi dikeloni gitu ya. Walaupun di situ ada orang-orang yang dia cintai, ya, tapi dia tetap tinggalkan itu. Ila shalah, meninggalkan itu dalam rangka ingin mengerjakan sholat karena sudah mendengarkan azan, sudah tahu waktunya sholat subuh. Ya, fayaqulullahu jalla wa al. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala mengatakan, berfirman, "Aya malaikati, wahai para malaikatku." Ya. "Ungzuru ila abdi," lihat tuh ke hambaku tuh, lihat. Yang dia rela meninggalkan tempat tidurnya, istrinya, anak-anaknya, selimutnya demi untuk salat. Ya. "Fara min firashihi wa wita'ihi min baini hibbihi wa ahlihi ila salat." Dia milih salat tuh dan tinggalkan tuh. Ya, misalnya bapak-bapaknya, ya kan, sudah saatnya sholat, bojone narik, "Engkau pak lagi dulu," ya gitu ya. Enggak, sholat gitu ya. Atau sebaliknya begitu. Atau anaknya ya yang menghalangi orang tuanya untuk sholat, tinggalkan itu. Dia milih untuk sholat. Ya, karamin rughbatan fima indi. Dia melakukan itu karena ingin sekali, ingin mendapatkan apa? Surga. Sesuatu yang ada di sisiku, yakni surga. Ingin mendapatkan surga, berharap untuk mendapatkan surga. Orang meninggalkan sesuatu yang dia cintai, memilih untuk menjalankan tugasnya sebagai manusia, untuk sholat, karena ingin atau berharap supaya masuk surga. Wa syafaqatan mimma indi. Dan dia takut sekali, mimma indi, untuk masuk ke dalam apa yang ada di sisiku, ya, neraka. Ya. Dia itu melakukan ketaatan, diantaranya meninggalkan sesuatu yang dicintai untuk melakukan salat, karena ingin masuk surga dan takut masuk neraka. Ini seseorang yang Allah banggakan di depan para malaikat. Ya. Yang kedua, warajulun ghaza fi sabilillah. Seseorang yang dia berperang di jalan Allah. Wan hazama ashabuhu. Kemudian di saat perang itu dia dipukul mundur oleh musuhnya. Wan hazama. Kemudian para sahabat-sahabatnya, teman-teman yang sama-sama berperang itu mundur, pergi, lari. Ya. Wa alima ma alaihi fil inhizam. Bahwa tapi dia tahu tentang resiko apa, konsekuensi apa kalau dia lari dari peperangan. Ya, dia tahu konsekuensi lari dari peperangan itu tahu. Konsekuensinya itu jelek. Ya, konsekuensinya itu buruk sekali. Dan itu salah satu perbuatan dosa. Ya, meninggalkan peperangan karena dipukul mundur oleh musuhnya. Wa malahu fil ruju. Ya, kemudian dia tidak mau mengikuti temannya yang kemudian lari pergi. Dia memilih apa? Kembali. Kembali ke mana? Ke medan perang. Ya, waraja hatta yuhri qadamahu. Walaupun sampai ketika dia kembali ke medan perang, sampai dia meninggal dunia. Ya, tertumpahlah darahnya. Fa yaqulullahu limalaikatih. Kemudian Allah membanggakan orang yang kedua ini. Ungzuru ila abdi, lihatu hambaku. Raja'a roja'an fima indi. Dia kembali ke medan perang, walaupun sendirian mungkin, ya. Itu dalam rangka apa? Ingin mendapatkan surga. Wa syafaqatan mimma indi, dan dia juga melakukan itu karena takut masuk neraka. Ancaman orang yang melarikan diri ketika perang di jalan Allah itu adalah neraka. Ya, hatta yuhriqa damahu, sampai dia kemudian darahnya tumpah atau darahnya mengalir, ya, atau meninggal dunia. Ya. Ini diantaranya, Pak. Ya, malaikat, Allah membanggakan hamba-hambanya yang istimewa di depan para malaikat, gitu, ya. Dan ketika Allah membanggakan di depan malaikat itu bukan perkara remeh. Itu perkara yang sangat besar. Karena apa? Allah sangat bangga menceritakan kebaikan yang dilakukan oleh para hambanya di depan para malaikat. Deleng kayak gitu. Ketika misalnya seorang ibu lah, ya, membanggakan anaknya, itu berarti anaknya itu melakukan kebaikan yang spesial atau enggak? Iya. Ketika ibu anakku loh ranking siji dan alhamdulillah, ya, gitu. Itu karena si anak ini melakukan kebaikan dan kebaikannya istimewa.
Kan nggak mungkin anak ibunya kemudian cerita-cerita, ya anak ini becut, alhamdulillah. Kan nggak mungkin itu. Dia bangga dengan kejelekan anaknya kan nggak mungkin itu, ya. Yang dia banggakan pasti adalah sebuah prestasi, sebuah kebaikan. Dan ini bukan hanya berlaku pada sholat subuh saja, termasuk pada sholat-sholat yang lain. Ya, rela meninggalkan sesuatu yang dia cintai demi untuk apa? Sholat, karena saatnya sholat. Ya, contoh sholat yang lain misalnya, asar, zuhur, ya, kan banyak. Ketika kita melakukan beberapa sholat 5 waktu itu ada sesuatu yang kita cintai, misal zuhur, lagi tanggung apa? Matun. Ya matun itu sebetulnya bisa dikondisikan itu waktunya. Ya bolehlah. Lagi seneng-seneng kerja gitu ya. Kerja atau masak atau apa lagi? Mancing. Termasuk bolehlah. Atau lagi seneng-seneng kumpul-kumpul sama teman, ya. Dia tinggalkan kesenangan itu ketika mendengarkan azan. Itu juga bagian dari contoh akan dibanggakan di depan para malaikat, ya, para malaikat. Termasuk lagi sholat tahajud juga termasuk sholat sunnah. Dia tahu, wah, bangun jam 3:30 misalnya, atau jam 4 lah paling minim itu. Ya, bangun jam 4 kok, ya jam 4 kok mepeten. Ya 3:30 lah ibaratnya begitu. 3:30 bangun ke kamar mandi, ya, kemudian MCK, wudhu, jam 4 sholat lah misalnya, masih dapat gitu, ya. Dia meninggalkan enaknya tidur demi untuk memilih beribadah kepada Allah, termasuk sholat tahajud, ya, sholat tahajud. Maka termasuk nih kepada suami istri, ya, saling membangunkan untuk bisa sholat tahajud, ya. Dalam beberapa hadis itu disampaikan, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, rahimallahu rajulan, Allah itu sangat merahmati seorang laki-laki. Ingat, ini laki-laki yang dipuji sama Allah. Qama minal laili, dia bangun, ya, di malam hari dia bangun, wa fasalla, kemudian dia melaksanakan sholat tahajud, bangun kemudian sholat tahajud. Wa aiqadha imra'atahu, setelah dia sholat, dia bangunkan istrinya. Allah sangat sayang, sangat bangga, sangat merahmati seorang laki-laki yang bangun dulu, kemudian dia sholat, setelah bangun, rampung sholat, dia bangunkan istrinya. Ya, fa'in abad, kalau sudah dibangunkan nggak mau bangun, nadha fi wajhiha alma, kemudian dia perciki wajahnya dengan air. Ora diguyur, ora, diperciki, ambil sedikit, yut, sambil senyum, Bu, bangun sholat tahajud. Pernah, Pak? Nah, yang bangunin malah istri. Kalau yang bangunin istri, berarti kelanjutan hadis ini. Wa rahimallahu imra'atan, Allah juga sangat merahmati seorang perempuan. Qamat minal laili fasallat, dia bangun di malam hari, kemudian sholat malam, sholat tahajud. Wa aiqadhat zaujaha, dan setelah si wanita ini sholat tahajud, dia bangunkan suaminya. Fa'in aba, nek ora gelem tangi, boten purun ngungu, nadohat fi wajihil ma, percikan air di mukanya. Kira-kira domain no mboten niku? Kira-kira kena apa? Ya aja langsung diperciki, digugah disit, Pak bangun Pak, sholat tahajud. Prut. Ya, sekali lagi, ya, ini bukti cinta karena Allah. Cinta kepada manusia, sesama pasangannya, itu karena Allah. Inilah yang dimaksud cinta karena Allah. Cinta kepada suami cinta kepada istri karena Allah. Di antaranya ini. Prakteknya cinta karena Allah itu ini. Ya.
Bukan karena cantiknya, iyalah itu bagian dari kategori mencari pasangan, cantiknya, gantengnya ya. Tapi bentuk kecintaan dia kepada pasangannya karena Allah adalah ayo bareng-bareng melebung surga. Yuk bareng-bareng kita beribadah kepada Allah. Dia senang kepengin pasangannya juga baik. Istri kepengin suaminya baik. Suami kepengin istrinya baik. Itu karena cinta karena Allah. Baik dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Maunya baik itu mengikuti syariat agama. Bukan baik sesuai karepe istri atau sesuai karepe suami, bukan. Baik di sini adalah maksudnya baik secara syariat. Istri kepengen suaminya mendapatkan suami yang baik secara syariat. Suami juga kepengen mendapatkan istri yang baik secara syariat. Ya, inilah bukti saling mencintai karena Allah, saling mengingatkan dalam beribadah. Ya, itu. Jadi kalau si suami bangun dulu, dia sholat, bangunkan istrinya. Kalau kemudian si istri bangun dulu, dia sholat. Setelah sholat, bangunkan suaminya. Ya, walaupun nggak diperciki air, dia digugah sebagaimana panjenengan gugah biasanya, gimana lah? Ditepuk-tepuk, dilus-elus, atau diapakakan, ngono terserah. Yang penting tujuannya membangunkan. Tapi caranya harus dengan yang baik. Ora sedegeret. Ya. Atau jangan kemudian nabuh panci nang sebelah tong-teng. Jangan. Ya. Ya. Kalau dulu kan ada iklan kopi ya, membangunkan suami dengan cara bikin kopi gimana? Mambune sutut. Kan boleh dengan cara begitu kalau memang itu bisa membangunkan suami, ya gitu. Sholat sendiri. Atau mungkin si suami bangunkan istri, yuk bu, sholat bareng jamaah. Ya, atau ibu bangunkan suami, Pak, ayo tangi kita sholat jamaah. Ya, sholat tahajud berjamaah. Itu juga boleh disebutkan dalam sebuah hadis yang lainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, idza aiqadhar rajulu ahlahu minal lail. Jika orang suami membangunkan istrinya di pada malam hari, fa shallaya aw shalla rak'atain jami'an. Ya, baik mereka berdua sholat berjamaah atau mereka sholat sendiri-sendiri. Sholat berbareng tapi sendiri. Mau berjamaah dengan suaminya boleh, mau sholat sendiri-sendiri juga boleh. Kutiba fil dzakirina wadzakirat, maka keduanya baik suaminya maupun istrinya tertulis akan termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bagi para yang masih punya suami. Ya, masih yang punya istri. Ayo gunakan kesempatan yang masih ada untuk beribadah bareng-bareng, ya. Dan ini sekali lagi bentuk cintanya kita kepada suami. Ya, ini saling mensupport menjadi orang yang bertakwa. Bukan malah mensupport pasangannya melakukan atau menuruti hawa nafsunya. Bapaknya pengen wujud paknya, wujud pak. Nggak usah. Ya. Disampaikan rokok itu kurang baik, tidak baik. Tidak ada satu ulama pun mengatakan rokok itu bagus, nggak ada tuh. Semuanya mengatakan rokok itu jelek. Baik dari ulama maupun dari sisi kesehatan. Sampaikan. Ya, atau misalnya bapaknya ya nggak mau ngaji, nggak mau belajar, si support, Pak, julah sinau, yuk ngaji, ben dadi pada teyeng, dadi ngerti, dadi paham, nggo sangu akhirat, diingatkan. Itu diantara bentuk kecintaan kita kepada pasangan kita karena Allah. Tapi kalau mencintai pasangan kita ketika mereka banyak duit misalnya, ketika mereka ganteng dan masih muda misalnya, itu bukan karena Allah tapi karena nafsu.
Ya, ketika suami punya uang disayang, tidak punya uang, weh, anak maning ditendang. Ya Allah, masih temen bojone. Ya. Bahkan diceritakan dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Allah ceritakan dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Nanti di akhirat nanti teman yang akrab, teman dekat, sohib, bahkan suami istri itu bisa jadi musuh satu sama yang lain. Bisa jadi apa? Musuh satu sama yang lain. Illal muttaqin, kecuali sahabat yang sama-sama menjaga ketakwaan. Pasangan yang sama-sama berusaha menjadi orang yang bertakwa. Kecuali itu. Ya, maka yang seperti itu yang harus kita biasakan, ya. Bersabar, ya, ketika mendapati pasangan kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, saya yakin ini. Ada nggak dulu yang ketika menikah yang menjadi patokan utamanya adalah pasangannya rajin ibadah? Ada? Patokan utama yang seneng kan rajin beribadah. Atau karena gantengnya apa karena apa nih? Ketika panjenengan nggak usah tanya ke sana-sana, panjenengan ketika melihat atau memilih pasangan panjenengan dulu karena saking rajinnya ibadah, apa karena cocok dari sisi penampilan, dari sisi dunia? Apa alasannya? Iya. Benar, memilih pasangan itu karena rajin ibadah. Benar, dulu yang panjenengan sudah pilih sekarang itu loh. Kebanyakan itu melihat pasangan dan memilih pasangan kebanyakan di awal itu karena ketertarikan secara nafsu duniawi, bukan karena dari sisi ibadahnya. Kebanyakan loh ya, nggak semua, kebanyakan. Ya, kebanyakannya begitu. Maka itu sudah terlanjur, itu sudah berlalu. Baiknya bagi kita, ayo bersama-sama, Pak, kita perbaiki, ya, perbaiki cinta kita, ya, sayangnya kita, saya ke panjenengan, panjenengan ke saya, yuk, cinta kita, sayangnya kita usahakan semuanya itu landasannya Allah, ya. Cinta karena Allah itu adalah karena perbuatan orangnya. Perbuatan orangnya. Orangnya baik, kita cinta dengan perbuatannya. Ya, orangnya jelek, kita nggak suka dengan perbuatannya. Itu yang disebut cinta dan benci karena Allah. Ya. Cinta karena Allah. Karena perbuatan baiknya sesuai syariat. Benci karena Allah karena perbuatan buruknya sesuai syariat atau tidak sesuai syariat. Bisa nggak seseorang itu benci dan cinta karena Allah kepada pasangannya sekaligus? Bisa nggak satu orang itu punya rasa cinta dan benci kepada satu orang? Bisa nggak? Bisa. Berarti jangan kemudian cintanya cinta buta. Kalau cinta buta gimana? Viking, atau viking, bonek. Cinta buta itu ya bonek itu diantara bonek itu apa sih? Itu loh. Pokoknya bu salah, bu bener tak bela.
Entah salah, entah benar, tek dukung. Entah salah, entah benar, suami saya jos. Entah salah, entah benar, istri saya jos. Ini karena ini. Artinya ketika kita cinta kepada suami karena Allah, ya ini, karena dia melakukan kebaikan. Kita benci kepada suami kita, ya karena suami kita melakukan keburukan. Itu yang namanya cinta karena Allah dan benci karena bukan kepada personnya, bukan kepada individunya. Misal, panjenengan lagi ada masalah sama tetangga. Ya, tetangganya itu seneng gawe rusuh, ganggu panjenengan. Tiba-tiba panjenengan kan wadih ora? Wadih mboten? Wadih. Tiba-tiba tetangga panjenengan itu memberikan panjenengan makanan hadiah. Seneng apa ora? Cinta, jadi cinta nggak sama tetangga? Apa tetap wadih? Ponopok kan, anu mau kayak kasih ngaweh orang. Nah, itu berarti cintanya karena ini, bukan karena Allah. Kepada seseorang kita bisa jadi punya ini, entah kepada suami atau kepada yang lain. Ya, musuh. Misalnya ada orang yang punya musuh, benci nggak sama musuhnya? Bisa nggak ketika musuhnya berbuat baik itu dia cinta? Bisa. Harusnya, nggak posisinya, faktanya. Bisa nggak? Kenapa? Karena bukan karena Allah cinta bencinya itu. Cinta dan benci itu karena perilakunya, ini perbuatan ini. Bukan kepada person, individunya itu bukan. Bukan karena individu. Bukan. Ya, bukan. Setiap orang itu bikin salah enggak? Pasti ya? Pasti kan? Setiap orang punya kebaikan enggak? Ya, gitu saja. Kalau orang itu berbuat baik, kita cinta kepada perbuatannya. Kalau orang itu berbuat jelek, kita nggak suka dengan perbuatannya, kita benci. Bisa nggak kita seperti itu? Bisa. Hah? Termasuk kepada anak. Termasuk kepada anak. Ya. Betapa banyak orang tua yang sekarang itu membela anaknya membabi buta. Entah anaknya salah, entah benar, pokoknya bela, tenang bae anak bapak, misalnya gitu. Ya walaupun anaknya wis bandem umay wong, ya ora bisa wong bocah cilik aja doang. Jangan. Tetap yang namanya salah ya dia salah, benci dengan perbuatan itu. Bukan kemudian anaknya dibenci nggak mau, enggak, perbuatannya. Kalau anaknya kemudian berubah menjadi baik, anak yang salah, ya memang karena kebaikannya dia menjadi dicintai. Termasuk kepada orang lain, ya, kepada orang lain begitu. Ya, jangan kepada individu, personnya, tapi kepada perbuatannya. Ya, termasuk kepada suami itu tadi. Ya, suaminya nggak ngasih nafkah, suaminya sering menyakiti, sering membentak. Ya, kemudian, tapi suaminya itu apa namanya? Punya kebaikan yang lain. Misalnya, kadang-kadang bukain pintu, kadang-kadang nganter kemana-kemana, kadang-kadang memberikan kejutan misalnya. Itu kebaikan. Maka ketika baik, ya kita cinta karena kebaikannya. Tapi ketika tidak baik, ya kita mengatakan itu tidak baik dan kita benci dengan keburukannya itu. Ya, itu. Makanya di antara bentuk kebaikan, cinta kepada pasangan kita, ayo kita sama-sama berbuat baik. Karena kan otomatis panjenengan dan kita semuanya senang orang lain juga berbuat baik. Itu bentuk kecintaan sekali lagi, ya. Bentuk kecintaan. Dan saya nasihatkan, semua itu butuh kesabaran. Butuh sabar, ya. Masalah sholat terutama anak-anak nih. Ya, kalau kita ngajak anak-anak untuk sholat, itu harus bersabar. Wah, wis domongi pimpisan telu, angel jurna, itu ya jangan begitu. Sabar. Beberapa kali, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, kita tetap ingatkan anak kita untuk sholat. Ya, makanya
ya, di antara hak seorang anak ya atas orang tuanya apa? Mendapat pendidikan agama. Kalau kita sebagai orang tua tidak memberikan pendidikan agama, itu sama saja kita jadi orang tua durhaka. Bukan hanya anak saja yang bisa durhaka kepada orang tua, tapi orang tua bisa jadi durhaka. Ya, makanya tetap kita arahkan anak kita bimbing anak kita didik anak kita untuk menjadi anak yang baik menurut syariat. Ya, Allah berfirman dalam surat Toha ayat ke-132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ayo terus ajak, terus perintahkan istri dan anak-anakmu untuk sholat. Terus. Jangan pernah berhenti. Walaupun selalu ditolak, selalu dieyeli, ya anak nggak manut lah intinya. Walaupun anak nggak nurut, ya walaupun istri nggak nurut, ajak mereka sholat, perintahkan mereka sholat. Wastabir 'alaiha, dan terus bersabar atas itu. Sabar. Apalagi ngurusi anak zaman sekarang. Sing ora ana wedine maring wong tua. Kalau dulu kan ya sama orang tua, nggih Pak, nggih. Lah siki domong titik. Benggal itu langsung. La haula wala quwata illa billah. Napa Pak? Mencicil. Mencicil itu sering terjadi, ya. Maka bersabar, ya. Apalagi yang punya anak laki-laki itu adalah anak panjenengan sampai panjenengan meninggal. Kewajibannya tetap melekat sama panjenengan sampai kapanpun, ya. Kalau anak perempuan kan sudah tanggung jawabnya sudah dimiliki oleh suaminya kalau bersuami. Tapi walaupun anak masih orang tua masih punya kewajiban kepada anak perempuannya mengingatkan, ya. Tapi untuk keseluruhannya itu sudah menjadi tanggung jawab suami. Tapi kalau anak laki-laki sampai kapanpun itu hak milik orang tua. Selalu sampai kapanpun akan menjadi milik orang tua. Ya, maka ingatkan terus. Walaupun dia sudah menikah, walaupun dia sudah kerja, walaupun dia sudah dewasa, walaupun dia sudah ini dan itu. Tetap ingatkan, tetap didik, tetap arahkan kepada anak-anak kita, terutama untuk menjaga sholatnya. Anak-anak sekarang Pak, coba tuh, masjid ramenya itu zaman orang-orang zaman dulu apa zaman sekarang? Zaman dulu. Yang mengisi masjid dan musola itu old woman dan old man. ya laki-laki yang sudah sepuh dan perempuan yang sudah kebanyakan gitu. Kebanyakan yang mengisi itu malah justru bukan orang-orang Gen Z, ya, bukan orang-orang zaman sekarang yang ya mereka sibuk di kafe-kafe, sibuk di mana tempat-tempat nongkrong, ya, tempat hiburan. Nah itu tugasnya kita sebagai orang tua, terus didik, jangan justru malah kita sebagai motivator untuk ya nggak apa-apa, masih muda, habiskan aja waktu mudamu untuk bersenang. Jangan malah begitu. Jangan malah menjadi orang tua yang mendukung keburukan anaknya. Ya, ingat loh, durhaka itu bukan hanya anak kepada orang tua kepada anak juga bisa. Ya, jadi sekali lagi tema kita pada kesempatan kali ini, sholat subuh itu berjamaah. Ya, sholat subuh itu berjamaah, maka dia akan mendapatkan keutamaan pertama, dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat. Berjamaah ini satu, untuk laki-laki sebaiknya di masjid. Perempuan bisa berjamaah di rumahnya, bisa dengan suaminya, bisa dengan anak-anaknya, ya, yang ada di situ, ya, bisa dengan ibunya, bisa dengan pegawainya mungkin kalau ada pegawai di situ, ya, bisa.
mereka sholat. Tapi kalau seandainya tidak ada anak, tidak ada pegawai, tidak ada ibu, cuma berdua sama suaminya, ya boleh. Suaminya nunggu sholat dulu di masjid, dia pulang, sholat bersama. Atau kalau mau bareng di masjid sama suaminya, boleh. Asalkan para suami mengingatkan, Bu, ajak. Jangan dandan bahasa Indonesia apa sih? Dandan bersolek. Jangan bersolek. Nah, gitu. Ya, jangan bersolek, jangan berhias, jangan pakai minyak wangi. Ayo, Bu, nutup auratnya. Kalau kamu bisa, ayo sama Bapak, bareng-bareng kita berangkat motoran, ngepit bareng atau apa, silahkan. Itu bisa menambah keromantisme. Ya, romantisme dalam rumah tangga. Coba bayangkan ibu-ibu, seneng nggak, romantis nggak kalau ayah bapaknya itu kemudian kata, "Ibu, sholat bareng yuk masjid yuk, anggo ontel." Romantis itu, iya nggak? Romantis itu, berdua bareng menuju masjid, pulang bareng, enak, romantis. Ya, mau romantis bareng-bareng dengan suami, menyenangkan itu. Ya, silakan. Inilah hubungannya dengan misalnya sang suami udah bersamaan sholat subuh di masjid ataupun musola, sementara istri di rumah pulang dari masjid dan musola, misalnya kita mengimami lagi di rumah. Sholatnya sholat apa? Sholat sunnah, sholat subuh pertama bisa jadi dia sholat subuh tapi dinilai sholat sunnah. Yang kedua, sholatnya dia sholat sunnah, sholat mutlak. Apa boleh setelah subuh itu? Boleh. Kan kemarin juga sudah sampaikan itu. Kan kalau ada uzur, ada kebaikan, ada hal yang apa namanya, yang punya manfaat lebih, ya, yang lebih punya keutamaan, kan boleh itu. Setahu saya kalau setelah subuh tidak ada sholat itu, tidak ada. Bisa. Setelah sholat asar ada sholat sunnah nggak? Tidak Ada. Pada sholat asar itu ada sholat sunnahnya. Tapi jangan berjalan. Makanya kita perlu tahu waktu yang dilarang sholat itu dari apa sampai apa. Ayo, sampai apa? Gitu, itu bahasanya nanti itu akan panjang itu nanti. Tapi yang jelas boleh bagi seorang laki-laki yang dia pulang setelah sholat subuh atau setelah sholat yang lain, dia pulang untuk menunaikan sholat berjamaah dengan istrinya. Itu boleh. Nah, niatnya itu tadi, dia kembali mengulangi sholat subuh, tapi dinilai sebagai sholat sunnah. Ya, dinilai sebagai sholat sunnah. Paham? Ya. Tapi jangan menunda. Setelah sholat subuh di masjid, segera pulang sholat subuh dengan istrinya. Jangan ditunak muka jam ngeteni melekat, jangan, langsung setelah itu. Asalkan langsung setelah sholat subuhnya itu. Paham nggak? Kalau seandainya dilarang setelah sholat subuh, perempuan kasihan sholatnya yang agak telat. Ya, kalau seandainya ba'da sholat subuh tidak boleh ada sholat, terus perempuan gimana kalau yang sholatnya itu jam 5, yang subuhnya setengah 5, ibu-ibunya sholatnya jam 5, berarti nggak boleh sholat. Tapi dia kan belum sholat ya. Iya, makanya berarti kan bukan masalahnya itu ba'da setelah subuhnya. Paham nggak? Nanti kita akan bahas tuh tentang waktu dilarang sholat. Nah, itu nanti ada bahasanya. Paham nggak? Makanya ba'da asar ada sholat nggak? Tahunya kan nggak ada kan? Ada, itu sholat sunnah ba'da asar. Nanti kita sampai insya Allah. Ya. Masalah sholat bersamaan berdua kalau kita ingatkan dengan iman dengan ingatkan dengan Gimana? kita jadi imam tapi anak ingatkan
Niatnya apa? Iman ibadah. Iman ingadah. Apa itu iman ingadah? Niat iman 2 hari tapi sama yang sembahyang. Nah, itu tadi. Iya. Jadi i'adah itu kan kembali, mengulang. Jadi intinya dia sudah sholat, tapi dia mengulang sholatnya di situ, tapi sholatnya itu dinilai sebagai sholat sunnah. Iya. Jadi seperti tadi, ketika dia sudah sholat asar di jamaah ketika perjalanan, dia sampai rumah sebelum asar ternyata. Kemudian sholat asar. Ya, apa kemudian dia sholat asarnya itu hanya 2 rakaat? Sholat sunnahnya? Kan enggak. Sholatnya bareng sama imamnya, sama berjamaah bareng-bareng. Dia sholat 4 rakaat sholat asarnya. Tapi sholatnya itu dinilai sebagai sholat sunnah. Paham enggak? Kalau masalah waktu pada subuh, itu pembahasannya nanti insya Allah kita akan bahas. Kalau sholat misalnya, terkait sholat pada subuh panjenengan, boleh nggak sholat jenazah? Boleh. Kenapa? Harus disolati. Ya, saya tanya, kenapa boleh? Katanya nggak boleh setelah sholat subuh ada sholat. Hah? Pengecualian. Ya makanya itu ada penjelasan lagi nanti insya Allah. Jadi tidak selalu bentuknya bar sholat subuh orang anak sholat. Gitu. Lah panjenengan misalnya tetangganya panjenengan meninggal malam, panjenengan baru tahu subuh pas lagi jamaah, jadi meninggal, yuk nyolati bar sholat. Katanya nggak boleh sholat. Nah, itu ada penjelasannya ya. Nanti insya Allah pada waktu yang akan datang. Ada yang lain? Oh. Kalau sholat sunnah sekaligus, kalau berjamaah itu bacanya apa? Oh iya, kalau sholat tahajud berjamaah dengan istrinya itu bacaannya jahar atau sir? Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Dijaharkan boleh, disirkan boleh. Ning kalau dijaharkan, ampun seru-seru. Cukup yang didengar oleh orang yang di situ. Nggih, wallahu a'lam. Ya. Jangan sharing ada Pak Badar itu ada itu tangannya kalau disuruh kayak gini. Apa itu? Kayak gitu katanya mana itu ya jelas gimana itu. Wallahu a'lam bishawab, saya belum tahu, belum nemu. Ya. Ada dalilnya, menyampaikan hadisnya enggak? Ya sudah, jangan dipercayalah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang itu semakin aneh. Sekarang orang itu makin aneh. Ada yang kepengen hutangnya lunas, itu megang kemaluan apa itu waktu itu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Hadis yang dijelaskan ini tentang bahkan di depan malaikat ini khusus sholat Subuh atau termasuk tahajud? termasuk sholat-sholat yang lain. Ya. Yang lain itu bukan berarti sholat wajib dong. Termasuk tadi saya sampaikan sholat subuh, tahajud misalnya, atau misalnya sholat taraweh misalnya, atau sholat-sholat yang lain. Termasuk sholat wajib-wajib yang lain, misalnya subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya, ketika kita meninggalkan sesuatu yang kita senangi karena sudah saatnya sholat, atau kepengin melakukan sholat yang diperintahkan oleh Allah, itu termasuk orang yang akan dibanggakan. Yang dibawakan ini laki-laki ya, Dad, ya? Iya, karena kebanyakan yang Kalau sholat-sholat yang lain seperti itu kan termasuk perempuan tahajud. apanya? Tadi kan termasuk Ya, kata rojulun di sini memang para ulama itu menafsirkannya itu tidak selalu dia laki-laki. Ya, karena kenapa kok rojulun di sini? Karena yang dimaksud rojulun di sini yang punya kewajiban, yang punya penekanan lebih untuk sholat berjamaah di masjid. Gitu. Tapi ini berlaku juga untuk perempuan. Iya. Jadi termasuk perempuan yang dibanggakan juga ya, Dad? Gimana? Dibanggakan juga. Iya, sama. Makanya saya tadi bawakan hadis tentang Allah merahmati seorang perempuan yang dia bangun, kemudian sholat, membangunkan suaminya. Nah, itu kan salah satu bentuk keterangan yang lain dari hadis Rasulullah bahwa Allah itu akan merahmati seorang perempuan. Di antara bentuk merahmati ya itu di antaranya itu tadi. Allah akan senang atau akan cinta karena orang itu, perempuan itu tadi telah melakukan perintah Allah dan meninggalkan itu tadi kesenangannya. Ada yang lain?
Sudah cukup? Ya, baik. Kalau sudah cukup, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan teruskan pada kesempatan yang akan datang. Demikian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari apa yang kami ucapkan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.